Obor terkini dengan breaking news. BPN Brebes optimis capai target PTSL. Kepala ATR BPN Brebes Siamto optimis dapat mencapai target program prioritas nasional pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL tahun 2024 sebanyak 36.400 bidang. Melalui strategi sistem door to door, petugas pengumpul data pertanahan atau Puldatan dikerahkan untuk mencapai target tersebut. Semuanya akan selesai sesuai dengan apa yang ditargetkan. Meski ada kendala tetapi tidak begitu signifikan dalam mengganggu proses pencapaian target. Dalam proses ini memang diperlukan dukungan atau animo warga yang harus terus dibangun karena masih lemah, kata Siamto usai sosialisasi program tersebut di Teras Padi, Kecamatan Pagoyangan. Siamto mengatakan tidak serta-merta masyarakat berduyun-duyun melakukan pendaftaran bidang tanahnya. Upayanya harus selalu dilakukan petugas agar target terpenuhi. Jadi kunci utama hal ini adalah animo masyarakat. Ketika animo itu bisa dibangun, target bisa terselesaikan. Tetapi kalau susah dibangun, maka akan jadi kendala utama. Dengan melibatkan Puldatan, petugas dari desa, melibatkan perangkat desa, para kadus, ketua RT, ketua RW, kita lakukan pendekatan sistem door to door. Sejauh ini memang berjalan dan masih dalam rentang waktu yang ditentukan. Jadi belum terlambat, akan tertutup target di tahun ini. Siamto menyampaikan produk sertifikat PTSL tahun 2024 nantinya ada dua jenis, yakni yang diterbitkan menggunakan sertifikat berbentuk buku atau sertifikat analog dan beberapa yang akan diterbitkan berbentuk elektronik atau yang hanya satu lembar saja. Untuk itu perlu disosialisasikan karena BPN Brebes ditunjuk dari pusat untuk melakukan pelayanan elektronik per 4 Juli mendatang. BPN Brebes, lanjut Siamto, sedang mempersiapkan untuk launching layanan elektronik terhadap layanan pertanahan. Selama ini hanya program-program tertentu saja yang dilayani secara elektronik seperti cek sertifikat, hak tanggungan, roya, dan surat keterangan pendaftaran tanah. Anggota Komisi 2 DPR RI Agung Widiantoro menyampaikan ketiga kalinya di tahun ini bersama BPN Brebes mensupport pemerintah pusat dalam rangka program reforma agraria, utamanya memberikan ruang kepada warga yang punya tanah namun belum mampu mensertifikatkan, maka melalui program PTSL ini akan terus digenjot untuk mendapatkan sertifikat. Sosialisasi ini menggugah antusias warga masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya, karena kalau belum bersertifikat maka belum ada bukti kuat kepemilikan tanah dan diyakini pemerintah jika warga memiliki aset tanah bersertifikat maka nilainya akan naik. Kata Agung, sertifikat itu bisa dijadikan agunan yang cukup bernilai untuk mengembangkan usaha. Dengan demikian akan memiliki efek ganda. Satu sisi adanya kejelasan tentang hak-hak yang dimiliki, di sisi lain dapat dijadikan agunan yang punya nilai ekonomis yang begitu tinggi. Selama sosialisasi berjalan, ada beberapa hal yang dikeluhkan warga, seperti minat yang belum cukup besar, karena mereka beranggapan bahwa hanya dengan surat tanah saja sudah cukup. Maka ada ketakutan juga ketika disertifikatkan, pajaknya akan menjadi naik. Hal ini yang perlu diberikan pemahaman. Pada bagian lain, aparat desa juga perlu dipacu karena penentuan lokasi yang sudah dicanangkan seringkali animo masyarakatnya kurang. Jadi perangkat desa pun menganggap bahwa kalau ikut PTSL maka dia tidak punya hak pologoro. Padahal masyarakat sangat membutuhkan. Kalau masyarakat membutuhkan, hendaknya
aparat desa maupun kepala desa wajib hukumnya membantu mereka. Kabar terkini memberitakan. Luasnya 1774. Tepuk tangan. Apa batasnya? Enggak, Pak. Oh, ini punya Bapak. Kok namanya Bu Yuli? Sudah dianu apa? Bukan di ini. Oh, sudah dipindahkan. Tapi letaknya tahu kan? Letaknya tahu? Pernah ke sana? Ya, jangan sampai belum pernah nginjak terus dapat itu. Ya, monggo terima dengan baik. Ya, semoga bermanfaat. Kita dulu. Bu Sumiati ini panjenengan atau Bapak Kemani? Bukan ya? Oh, tanahnya tanah pertanian apa untuk perumahan tempat tinggal? Tukoniku. Tanah garing atau kalangan? Tanah garing. Garing. Maksudnya kanggo rumah apa kanggo pertanian? Oh, buintet apa Sanurun. Tanah darat. Tanah darat, kanggo ngapain itu? Kanggo nandur. Nandur. Pertanian. Oke. Berapa bidang yang didaftarkan? Lewat PTSL. Banyak. Banyak bidang. Lebih dari satu. Oh, yang ini yang dekat dengan saluran air pernah datang ke tanahnya? Sebelah barat, timur, utara, selatan. Saluran airnya. Barat. Ya, itu haji, salah-salah Yang itu haji. Jawab itu banyak tanahnya ya. Oh ya Allah, Gusti, alhamdulillah. Ini Sultan Putri berarti. Nah, Sultanah. Selamat, alhamdulillah. Mungkin berkah nggih, Bu. Selamat. Ibu ada sini Bu. Ibu ada sini Bu. 1 2 3 1 2 3. Oke. Ya, selamat. Ya, pastilah. Eko Dwi Tri berarti anak nomor 3. Ini tanahnya tanah pekarangan atau tanah tegalan? Perkebunan ya betul. Bukan untuk rumah tinggal ya. Tahu juga letaknya ya. Nanti kalau gambar ini diperiksa nih, kalau salah letak panjenengan tinggal lapor ke petugas. Nah ini sebelah utaranya apa? Nggak tahu. Hibah dari bapak sama, tidak pernah tahu tanahnya. Ini sekarang karena sudah sertifikat atas nama panjenengan wajib tahu tanahnya karena wajib dipelihara batas-batasnya, nggih. Terus nggih. Ya alhamdulillah. Ini harus paham. Nanti dicek gambarnya nggih. Ditakoki karo bapak kanane. Nggih. Selamat. Nggih. 1 2 3. Yang terakhir, Pak. Tahu luasnya nggak, Bu? Nggak tahu. 118 meter persegi Untuk rumah tinggal. Untuk rumah tinggal. Di situ tinggal dengan siapa aja? Suami istri, anak-anak nggak? Oh iya. Batas-batasnya apa? Sebelah utara apa? Lor nopo? Kebun. Oh, Pak Kuadrat. Selatan, kidul, kebun, kulon. Wetan, Bapak Soleh. Oke, matur nuwun. Semoga bermanfaat, ya. Salaman. Hadap sana, Bu. Ya. 1 2 3. Ya Pak Agung, ini sosialisasi pertanahan ini kan sudah berkali-kali ya, apa yang ingin didapatkan Pak? Jadi untuk ketiga kalinya di tahun 2024 ini kami bersama-sama dengan kantor pertanahan Kabupaten Brebes mensupport kebijakan pemerintah pusat dalam rangka program performa agraria yang di dalamnya
terdiri dari banyak sekali kebijakan-kebijakan. Yang paling utama adalah bagaimana memberikan ruang kepada warga yang tidak mampu, yang belum punya tanah, warga yang tidak mampu, yang sudah punya tanah tapi juga belum punya biaya untuk mensertifikatkan melalui program PTSL, pendaftaran tanah sistematis lengkap. Artinya kalau dulu dikenal dengan sertifikat gratis ataupun PRONA, sekarang ini dengan PTSL. Harapan kami dengan sosialisasi seperti ini menggugah antusias minat masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya. Karena betapapun kalau belum bersertifikat maka belum ada bukti kuat tentang kepemilikan tanah. Dan diyakini oleh pemerintah jika warga masyarakat memiliki aset tanah yang sudah bersertifikat, maka nilai tanah itu pun juga akan naik dan sertifikat ini bisa dijadikan agunan yang cukup bernilai untuk mengembangkan usaha. Dengan demikian punya efek ganda. Satu sisi kejelasan tentang hak-hak yang dimiliki, sisi lain dapat dijadikan agunan yang punya nilai ekonomi untuk kepentingan ekonomi keluarga. Ada temuan apa Pak? Kenapa harus dilakukan sosialisasi terus Pak? Ya, selama sosialisasi berjalan ini ada banyak dikeluhkan warga. Satu, minat masyarakat yang belum cukup besar. Karena apa? Mereka beranggapan kalau dengan surat tanah saja sudah cukup, ngapain pakai disertifikatkan? Mereka ada ketakutan kalau disertifikatkan nanti pajak menjadi naik. Lah, hal inilah yang perlu kita berikan pemahaman bahwa surat-surat yang dimiliki secara tradisional dan konvensional ini perlu sesegera mungkin ditingkatkan memiliki sertifikasi. Kalau tidak memiliki bukti autentik berupa sertifikat, kami khawatir di kemudian hari terjadi sengketa keluarga ataupun juga seperti di kota-kota besar tiba-tiba ada pihak lain yang kemudian mengaku memiliki tanah tersebut. Nah, pada bagian lain juga aparat pemerintah desa pun juga perlu dipacu. Karena betapapun penentuan lokasi yang sudah dicanangkan seringkali animo masyarakatnya kurang. Ya, dari perangkat desa ini pun juga menganggap bahwa kalau ikut PTSL maka dia tidak punya hak untuk mendapatkan polo-polo. Padahal masyarakat ini sangat membutuhkan. Nah, kalau masyarakat membutuhkan, tentu perangkat desa, aparatur pemerintah desa, kepala desa wajib hukumnya membantu mereka. Untuk lembaga keuangan perbankan, kami menghimbau agar jaminan kolateral itu setidaknya dengan sertifikat autentik. Jangan istilahnya yang belum autentik kemudian tidak diberikan kemudahan ataupun diterima begitu saja. Ya. Dan kami berharap juga aparat penegak hukum untuk bisa mensupport kegiatan ini dengan baik agar tidak ada ketakutan mereka, terutama para notaris atau PPAT. Seringkali ketika terjadi sengketa ataupun kekeliruan di dalam administrasi dan sebagainya, kemudian ini jadikan objek perkara pidana. Kami berharap aparat penegak hukum juga wajib untuk ikut mensupport program pemerintah ini. Saya itu. Ya, imbauan Pak untuk masyarakat Pak. Ya, nah kami mengimbau kepada masyarakat agar penuh dengan kesadaran kita sertifikatkan aset yang kita miliki untuk kepentingan anak cucu, untuk kesejahteraan keluarga. Terima kasih. Dalam program PTSL ini, apa yang menjadi kendala di PPN Brebes, Pak? Oke, baik. Sebetulnya kalau dibilang kendala,
semua program yang ditargetkan setiap tahun PTSL itu mampu kita laksanakan 100%. Jadi semuanya selesai sesuai dengan yang ditargetkan. Artinya kendala itu sebetulnya tidak begitu mengganggu proses pencapaian target. Namun dalam proses ini memang ya dukungan atau animo ya, lebih banyak kepada animo masyarakat ini masih terus selalu harus dibangun. Jadi program ini program yang memang menjadi prioritas nasional kementerian, namun masyarakatnya ini tidak serta-merta gitu ya, tidak serta-merta berduyun-duyun untuk melakukan pendaftaran bidang tanahnya. Effort harus selalu dilakukan oleh petugas agar target itu bisa terpenuhi. Jadi kalau kunci utama di dalam hal ini adalah animo masyarakat. Ketika animo itu bisa kita bangun, target bisa terselesaikan. Tapi kalau animo ini menggugah peran serta masyarakat untuk datang mendaftarkan bidang tanahnya itu susah, maka itu menjadi kendala utama kami. Ada solusi jitu Pak untuk mengatasi berbagai macam kendala? Ya, tentu saja dengan melibatkan Puldatan, petugas-petugas dari desa, melibatkan perangkat desa, terutama para kadus, ketua RW, ketua lingkungan, kita melakukan pendekatan sampai kepada sistem door to door. Jadi para peserta atau calon peserta PTSL itu kita datangi ke rumah masing-masing ya untuk mendaftarkan bidang tanahnya. Itu yang kita lakukan sampai dengan saat ini, dan so far ya sejauh ini semua itu bisa berjalan masih dalam rentang waktu yang ditentukan, jadi belum terlambat. Insya Allah nanti akan bisa tertutup target kita untuk tahun ini. Hanya saja ini yang perlu saya juga sampaikan, masyarakat ini nanti mungkin akan kaget. Produk sertifikat PTSL tahun 2024 ini nanti akan ada 2 jenis. Yang sudah kita terbitkan itu masih menggunakan sertifikat yang berbentuk buku atau sertifikat analog. Nah, nanti beberapa yang sedang proses untuk penerbitan sertifikatnya itu akan kita terbitkan melalui sertifikat elektronik yang hanya 1 lembar. Nah, ini yang perlu kami sosialisasikan ya, karena kantor pertanahan Kabupaten Brebes ini minggu yang lalu ini memperoleh surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian ditunjuk ya untuk melaksanakan layanan elektronik per tanggal 4 Juli yang akan datang. Nah, kita semuanya sedang mempersiapkan untuk launching layanan elektronik itu terhadap semua layanan pertanahan. Kalau selama ini kan hanya program-program tertentu saja yang dilayani secara elektronik, seperti cek sertifikat, tanggungan, roya, surat keterangan pendaftaran tanah, itu yang sudah kita layani elektronik. Nah, nanti sejak tanggal 4 Juli launching itu, seluruh layanan pertanahan semuanya harus dijalankan melalui elektronik.